Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Wahyudi. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan dari pembahasan pertama sampai dengan ketiga. Baiklah, saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama dengan judul Definisi Syariat, Fikih, dan Permasalahannya. Bagian A, definisi tarikh tasyri' dan definisi ilmu tarikh tasyri'. Tarikh artinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Lebih populer dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. Sedangkan tasyri' berarti penetapan atau pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW dan berakhir hingga wafat beliau. Namun para ulama kemudian memperluas pembahasan tarikh tasyri' sehingga mencakup pula perkembangan fikih Islami dan proses kodifikasinya, serta ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat Islam. Secara sederhana, tarikh tasyri' adalah sejarah penetapan hukum Islam yang dimulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Secara literer, tarikh tasyri' juga dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang keadaan fikih Islam pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masa-masa sesudahnya, di mana masa-masa itu dapat menolong dalam pembentukan hukum dan dapat menjelaskan hukum yang tiba-tiba datang, baik terdiri dari nas, taksis, dan sebagainya, maupun membahas tentang keadaan para fuqaha dan mujtahidin serta hasil karya mereka dalam menyikapi hukum tersebut. Kemudian yang bagian B, objek tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' merupakan disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan ilmu fikih maupun usul fikih. Tarikh berarti ketentuan waktu. Sebagaimana disebutkan aroka alkitab, arkahu, dan arokahu. Maksudnya adalah waqatahu, yaitu menjelaskan waktunya. Pengertian ilmu tarikh adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah-kisah waktu terjadinya peristiwa penting yang terjadi padanya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sejarah ilmu mencakup latar belakang munculnya ilmu tersebut, fase-fase perkembangannya, kisah hidup para pembawanya, serta buah pemikiran yang mereka sumbangkan demi tegaknya ilmu tersebut. Kemudian yang bagian C, hukum samawi dan hukum konvensional. Syekh Syahid Insyaallah Abdul Qadir Audah telah menyebutkan perbedaan antara keduanya secara terperinci dalam mukadimah dari kitab beliau At-Tasyri' Al-Jinai fi Al-Islam. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari poin-poin berikut. Yang pertama, undang-undang positif adalah aturan bagi manusia yang merupakan hasil karangan mereka sendiri. Maka tidak layak jika ia disandingkan atau dibanding-bandingkan dengan syariat samawi yang turun dari sisi Allah. Seperti halnya tidak layak membandingkan antara Sang Pencipta dan makhluk ciptaannya, dan akal yang sehat tidak akan pernah menemukan kesamaan antara hasil buatan manusia dan hasil buatan Rabb-Nya. Kemudian yang kedua, manusia adalah yang membuat undang-undang positif, maka sudah pasti mereka membuatnya sesuai keinginan dan kecenderungan hawa nafsu mereka, di mana secara umum kecenderungan tersebut mengakibatkan mereka melenceng dari jalan kebenaran serta jauh dari garis kehidupan yang penuh dengan keadilan. Setinggi apapun tingkat kecerdasan dan keilmuan manusia, tidak akan mampu menguasai perkara-perkara secara sempurna dan menyeluruh. Kemudian yang di bagian D,
Prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam. Konun atau undang-undang diartikan dengan sekumpulan prinsip, asas, dan aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur semua individu dalam sebuah masyarakat supaya tercipta kehidupan yang baik dari segi sosial maupun ekonomi, terbentuknya kemakmuran masyarakat, serta terpenuhinya hak-hak mereka. Undang-undang menjadi tolak dalam bermasyarakat. Ia dapat mengukur sejauh mana peningkatan yang terjadi di sebuah masyarakat secara real, serta mampu mengukur sejauh mana kemajuan yang mereka usahakan. Jika masyarakat mampu mengambil pelajaran dari pengalaman secara otomatis, maka mereka mampu membenahi kesalahan dan kekeliruan dalam undang-undang buatan mereka, sehingga mereka dapat mengadakan perubahan dan pembaruan pada undang-undang tersebut supaya sinkron dengan kehidupan mereka. Kemudian yang di bagian E, dinamika hukum sebelum Islam. Secara umum, hukum pra-Islam disebut dengan periode jahiliyah, yang berarti kebodohan dan barbarian. Kehidupan manusia yang dimulai sejak benih-benih pertamanya pada zaman Nabi Adam alaihissalam senantiasa beriringan dengan apa yang Allah wahyukan kepada para utusannya, supaya akidah mereka bersih dan kehidupan mereka lurus di atas jalan kebenaran. Maka manusia membutuhkan aturan yang mengatur bagaimana seharusnya hubungan antar mereka, yakni hubungan yang terjalin atas dasar keadilan dan kesetaraan. Sebuah masyarakat tersusun dari sekumpulan keluarga dan kabilah mereka terbentuk berdasarkan asas, di mana asas tersebut menyesuaikan keadaan lingkungan, standar kehidupan, maupun adat istiadat. Seiring perkembangan dan kebutuhan di dalamnya, berkembang pula standar kehidupan serta adat istiadat, dan meningkat pula aturan-aturan kehidupan, hingga lahirlah karakter paten bagi kehidupan manusia yang menjadi hukum penengah di antara mereka. Kemudian yang bagian F, tasri' pada masa Nabi Muhammad SAW. Syariat ditetapkan dengan dua cara. Pertama, wahyu yang datang dari Allah secara maknawi dan lafzi. Hal ini berupa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya lafaz hadis-hadis beliau berasal dari diri beliau sendiri, sedangkan maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Hanya Allah saja yang memiliki hak untuk menetapkan syariat, sementara Nabi SAW bertugas untuk menjelaskan syariat tersebut. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan kepada pembahasan yang kedua dengan judul Sumber Penetapan Hukum pada Zaman Nabi SAW. Yang bagian A adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah mengumpulkan dan menyatukan masdar dari kata ini menjadi nama khusus untuk kitab yang mulia. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara mutawatir. Membaca isinya dan mengamalkan kandungan hukum-hukumnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan bukti kuat atas kebenaran risalah Nabi. Allah menolong para rasul terdahulu dengan tanda-tanda dan peristiwa yang mengagumkan, hingga akal siapapun tidak bisa mengingkarinya. Seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa tangan dan tongkat. Begitu juga kepada Nabi Isa yang mampu menyembuhkan orang buta dan kusta serta menghidupkan orang mati atas izin Allah. Al-Quran Al-Karim adalah pondasi agama, sumber hukum, dan bukti nyata dari Allah pada segala waktu dan tempat. Rasulullah SAW menyampaikannya kepada umat sebagai bentuk pengalaman atas perintah Allah yang tersirat di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma anzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalah wallahu ya'simuka minan nas. Shadaqallahul azim. Yang sebagaimana artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada yang bagian B. Bagian B adalah penetapan hukum di Mekah. Akidah merupakan esensi syariat seluruh nabi yang diutus oleh Allah. Ia merupakan asas di mana tiang-tiang agama tegak di atasnya. Manusia tidak akan menerima syariat yang Allah tetapkan kecuali jika akidah mereka lurus dan mereka beriman kepada Allah serta mengakui keesaannya dalam uluhiyah, rububiyah, dan nama-nama atau sifat-sifatnya, mengimani alam gaib dan alam akhirat beserta semua yang berkaitan dengannya seperti perhitungan amal, pembalasan, surga dan neraka. Apabila akidah tertanam kuat dalam jiwa masyarakat, maka akan mudah dalam membangun masyarakat yang berpegang teguh dengan syariat dalam mengatur hubungan mereka dengan Allah, dengan sesama mereka, serta dengan alam semesta. Oleh sebab itu, akidah merupakan tujuan utama ajakan para rasul pada umatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Shadaqallahul azim. Yang sebagaimana artinya, dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Penetapan hukum pada fase Mekah yang berjalan selama kurang lebih 13 tahun fokus pada pembenahan akidah, memperkuat akar-akarnya, dan menjaga kemurniannya. Islam menjadikan dua kalimat syahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai realisasi dari akidah dan sebagai pintu masuknya seorang ke dalam pelukan Islam yang kemudian diberlakukan baginya hukum-hukum Islam. Bersaksi atas keesaan Allah merupakan gambaran dari kesempurnaan iman kepada Allah dan mensucikannya dari segala hal yang tidak layak baginya, dan bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad Kemudian yang bagian C adalah penetapan hukum di Madinah. Peristiwa hijrah merupakan pemisah antara dua era dalam sejarah Islam. Saat di Mekah, akidah Islamiyah telah tertanam kuat dalam jiwa kaum Muhajirin dan sebagian kaum Ansor yang telah melakukan bai'an. Di sanalah mulai terbentuk benih-benih yang menjadi cikal bakal berdirinya masyarakat Islami. Kemudian mereka menjadikan Madinah sebagai tempat untuk menetap dalam rangka mengembangkan benih-benih tersebut. Maka dakwah pun mulai memasuki tahap penerapan secara terorganisir. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat dan penetapan aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang dengannya orang-orang Ansor lebih mengutamakan saudaranya dari kalangan Muhajirin atas diri mereka sendiri. Setelah peristiwa hijrah di dalam kota Madinah, terkumpul beberapa kelompok, diantaranya adalah yang pertama kaum Muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari kota Mekah dan meninggalkan segenap keluarganya yang masih dalam keadaan musyrik. Yang kedua kaum Ansor, yaitu mereka yang membaiat Rasulullah SAW dan melindungi serta menolong beliau dari Aus dan Khazraj. Pada saat itu peperangan klasik dan dahsyat bergejolak antara kaum Aus dan kaum Khazraj yang dampaknya masih membekas di dalam jiwa. Kemudian yang ketiga, sekumpulan manusia yang memiliki jiwa yang sakit, yaitu mereka yang menampakkan kepatuhan terhadap Islam dan tunduk pada kendali kekuasaannya, tetapi mereka dalam hati menyembunyikan kekufuran dan pemusuhan terhadap Islam, dan mereka adalah kaum munafik. Keempat adalah orang Yahudi yang merupakan pribumi kota Yastrib. Mereka telah membaca beberapa kitab suci dan bahkan menyaksikan kabar tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun mereka enggan untuk taat kepada beliau karena mereka menginginkan agar agama mereka eksis dan selalu memimpin dunia. Kemudian yang terakhir adalah D, hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah dan ciri-ciri khasnya. Imam Asy-Syatibi berkata, surat-surat yang diturunkan di Madinah semestinya sejalur dengan surat-surat yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana surat-surat yang diturunkan di Mekah mestinya juga diturunkan di Mekah. Dan ia ditulis sesuai urutan saat ia diturunkan. Jika tidak demikian maka terjadi kekeliruan. Bukti atas hal ini adalah bahwa kandungan surat-surat yang diturunkan di Madinah secara mayoritas berjalan sesuai alur surat-surat yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana sebagian akhir dari masing-masing surat tersebut berjalan secara bagian pertamanya. Hal ini disimpulkan berdasarkan analisa yang diadakan. Hakikat ini tergambar dalam beberapa bentuk, seperti merincikan sesuatu yang global, atau mengkhususkan sesuatu yang umum, atau membatasi sesuatu yang mutlak, atau merincikan sesuatu yang belum dirinci, atau menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Contoh utama untuk masalah ini adalah pokok syariat, di mana ia diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan memperbaiki sebagian ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pada sub bahasan yang ketiga.
dengan judul Gaya Bahasa Al-Quran dalam Memerintah dan Memberi Pilihan serta Metode dalam Menjelaskan Hukum. Hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pembagian ini didasarkan pada realita bahwa pembicaraan seseorang kepada orang lain mencakup 2 kemungkinan, yaitu tuntutan atau pilihan. Tuntutan terbagi menjadi 2, yaitu tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Yang pertama, metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Pertama, yaitu kalimat perintah yang jelas, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Shadaqallahul azim. Sebagaimana artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Yang kedua, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian yang ketiga, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh manusia atau bagi sebagian kelompok dari mereka saja. Sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang keempat, Al-Quran mengabarkan bahwa perintah untuk beramal ditujukan kepada kelompok tertentu. Yang kelima, wasiat untuk mengerjakan suatu amalan. Yang keenam, mengatur perbuatan yang diminta kepada tuntutan dari perbuatan tersebut. Yang ketujuh, Al-Quran meminta untuk mengerjakan suatu amalan dengan bentuk perintah yang berupa fi'il amar atau fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf alif lam amar. Kemudian lanjut pada yang kedua, metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Yang pertama, kalimat larangan yang jelas seperti firman Allah, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sebagaimana artinya, dan Dia Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Yang kedua, menunjukkan keharaman sesuatu. Yang ketiga, menunjukkan ketidakhalalan sesuatu seperti firman Allah, la yuhillu lakum an tarisul nisaa karha. Yang artinya, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa. Quran An-Nisa ayat 19. Yang keempat, larangan yang berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam. Nasiyah, huruf lam menunjukkan larangan, atau fi'il amar yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu seperti tinggalkanlah, biarkanlah, dan jauhilah. Seperti firman Allah, wada' azahum. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka. Quran Surah Al-Ahzab 48. Yang kelima, meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu seperti firman Allah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177.
Yang ketiga, metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Lafal halal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, uhilat lakum bahiyamakul an'am. Artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu seperti firman Allah, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa." Dan artinya, dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 203. Yang ketiga, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu seperti firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junuhun fima ta'imu idza ma taqwa wa amanu wa 'amilus solihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu." Sadaqallahul azim. Sebagaimana artinya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Maidah ayat 93. Kemudian dalam surah lain, "Laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahunna." Artinya tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Quran Surah An-Nur ayat 58. Yang keempat, meniadakan larangan atas suatu perbuatan seperti firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Sadaqallahul azim. Yang sebagaimana artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik atau berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian yang keempat, metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Pertama, sebagian ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun dengan format paten sehingga tidak ada lagi kesempatan di dalamnya untuk berijtihad. Seperti ayat yang nyatakan wajibnya salat, wajibnya salat, zakat, puasa dan ilmu mewaris yang menentukan jatah bagi para ahli waris. Kemudian yang kedua, metode penjelasan hukum di dalam Al-Quran tidak sama seperti cara penjelasan dalam undang-undang positif, yang mana caranya adalah dengan menyebutkan perintah dan larangan yang lepas dari motivasi dan ancaman. Yang ketiga, dalam memaparkan ayat-ayat hukum, Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab karangan pada umumnya yang menyebutkan berbagai hukum dalam satu permasalahan di satu tempat dan tidak mengulanginya di tempat-tempat lain meskipun pembicaraan hukum tersebut masih dibutuhkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.